Iya, aku juga buru-buru masalahnya. Siti Bel, please. Please, mau Ibel. Aku mau jemput Raisa. Ya, aku juga mau berangkat. Sepertinya kondisi mental Akila perlahan mulai membaik guys. Akila nggak lagi terlalu bergantung sama Fata seperti sebelumnya. Karena itu pagi itu ya Fata memutuskan kembali ke sekolah. Meskipun tetap akan siaga, siap kapanpun kalau nantinya Tante Mayang menelpon saat Akila bangun dan mencarinya. Dengan kehadiran Fata ke sekolah akan muncul rasa penasaran baru ya guys. Kira-kira bagaimana reaksi Fata kalau nanti melihat Ken makin gencar mendekatin Zara. Bahkan Ken sampai mengantar Zara ke sekolah. Dan apakah yang akan Fata rasakan saat harus nanti kembali duduk berdampingan dengan Zara di kelas? Ataukah malah Vicky yang ingin kembali duduk di samping Fata lalu minta pengertian Zara untuk kembali tukar tempat? Masih membingungkan ya akan kemana arah hubungan mereka. Zara, Fata, Akila semuanya seperti berjalan di jalur yang belum jelas ujungnya. Belum lagi tentang Harry yang sampai sekarang tahu dong masih berstatus sebagai pacarnya Akila. Tinggal menunggu waktu sampai ingatan Akila benar-benar pulih. Ya meskipun begitu dari yang terlihat sekarang hati dan pikiran Akila masih menyimpan ruang yang jauh lebih besar untuk Fata dan semua kenangan mereka. Oke guys, kita bahas lanjutan alur sebelumnya ya. Zara dan Ken udah standby di sebuah cafe untuk nantinya rapat bersama Sikplay. Di sela waktu menunggu, HP-nya Zara berdering nih, panggilan dari Fata. Sekilas Zara melirik ke arah Ken dan setelah mendapatkan anggukan, barulah Zara mengangkat telepon itu. Karena gimana pun saat itu Zara masih jam kerja guys dan tetap harus menjaga profesionalitasnya. Jadi sebenarnya posisinya ya Fata menelpon balik karena sebelumnya Zara lebih dulu menghubungin Fata untuk menanyakan kondisi Akila. Nah Fata mengabarkan kalau Akila sempat drop tapi sekarang sudah membaik. Harusnya percakapan itu sampai di situ aja. Namun kenyataannya nggak sederhana itu. Mereka kan pernah sangat dekat. Bahkan belum lama ini, seminggu lalu lah masih saling mengucapkan aku mencintaimu. Jadi wajar kalau Fata masih menanyakan kabar Zara. Meskipun suasananya terasa canggung dan mungkin sekedar basa-basi aja. Sehat? Sehat kok. That's nice to hear. Kamu? Zuzu. Reaksi Zara di sini terlihat sangat santai guys, seperti biasalah, nggak ada baper, nggak ada getaran emosi yang berlebihan. Sementara itu Ken diam-diam terus memperhatikan, mencoba memahami seperti apa sebenarnya perasaan Zara saat ini. Setelah pembicaraan di telepon itu berakhir, barulah nih Ken dengan cara yang sangat halus mengungkapkan rasa penasarannya. Kenapa Zara bisa setenang itu mengetahui harus Fata yang terus mengurus Akila. Nggak ada kecemburuan, nggak ada kemarahan ataupun sakit hati dengan hubungan yang kandas begitu aja. Padahal Ken tahu betul bagaimana dulu Fata begitu gencar mengejar Zara. Bahkan Fata terlihat sangat posesif pada Zara. Jawaban Zara sederhana namun tegas. Hubungannya dengan Fata jelas ya udah bener-bener selesai. Seakan gak ada yang tersisa untuk perlu dipertahankan. Wajah Zara pun justru terlihat lebih ringan, lebih cerah, seolah beban yang selama ini dia bawa akhirnya benar-benar lepas. Zara pun sadar diri Akila adalah orang yang lebih dulu hadir di hidup Fata. Dan lebih dari itu Zara sangat tulus menyayangi Akila. Karena itu Zara memilih tetap ada di antara mereka sebagai temen deh, bukan sebagai saingan. Lama kemudian anggota Sikplay mulai berkumpul. Kiara dan Raisa duduk di meja terpisah agar rapat tetap fokus. Dengan ujian kelulusan yang tinggal 2 minggu lagi, baik Noel, Jevan, Adit, Gemma, dan Andro minta kebijakan untuk sementara lebih fokus belajar. Acara launching pun diputuskan untuk ditunda, menunggu kondisi Akila benar-benar pulih. Sebaliknya Mohan dan Raisa justru ya akan semakin gencar tampil sebagai brand ambassador. Target Ken di sini jelas, 2 minggu ke depan mereka akan lebih memaksimalkan campaign billboardnya foto Mohan dan Raisa. Ini bukan sekedar soal bisnis ataupun popularitas saja, tapi juga bentuk tantangan untuk Kasarius. Bahkan Ken sengaja menunda pertemuan yang diinginkan oleh Matthew selama 2 minggu ke depan. Karena Ken tahu arah permintaan dari pihak sana kemungkinan besar adalah untuk menghentikan campaign tersebut. Untuk saat ini Ken merasa masih bisa mengendalikan situasi karena Kasarius gak akan berani berhadapan langsung dengan keluarga Starling. Tapi Dominic jelas bukan tipe yang bermain lurus. Dominic mulai menyusun langkah-langkah licik dari balik bayangan. Di sisi lain, Harry dipanggillah kembali ke salah satu ruangan rahasia di rumah Alferic. Di sana, Dominic memberinya tugas untuk mengumpulkan semua informasi tentang Kenneth Starling, termasuk seluruh aktivitasnya. Tugas yang terdengar sederhana, tapi sebenarnya penuh tekanan. Karena Harry tahu banget lah posisi Ken, termasuk keterlibatannya untuk membantu Mohan dan Rose. Di sisi lain, Harry pun sangat paham resikonya jika menolak permintaan itu. Karena Dominic punya cukup bukti untuk menghancurkan hidup Harry, mulai dari keterlibatannya dalam memulangkan Michael sebagai eksil sampai penghapusan
urusan data narapidana Rano. Dua hal yang bisa membuat Harry mendekam dalam penjara dengan waktu yang lama. Belum lagi Haruna yang masih berada dalam genggaman Casarius. Semua itu membuat Harry seolah enggak punya pilihan lain. Akhirnya Harry harus menerima tugas tersebut, ya meskipun hatinya jelas menolak. Harry mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mengumpulkan informasi belum tentu langsung mencelakai Ken. Lagi pula ya itu tadi, Dominic gak akan begitu gegabah berhadapan langsung dengan keluarga Starling. Tapi jauh di dalam hati Harry tahu ya ini gak akan pernah selesai. Karena kalau dia gak segera menemukan jalan keluar dari jerat Casarius, tugas-tugas berikutnya mungkin akan jauh lebih gelap dan semakin bertentangan dengan hati nuraninya. Beralih ke Aquila yang tiba-tiba malam itu terbangun dengan nafas gelisah, seolah baru aja dihantui mimpi buruk. Tapi anehnya Aquila sendiri seakan gak ingat apa isinya. Tangan Aquila refleks bergerak meraba lehernya yang kosong, seperti sedang mencari sesuatu yang penting. Apakah Aquila sedang mencari kalung pemberian Fatah? Yang jelas kekosongan itu justru makin mempertegas rasa cemasnya. Yang membuat momen ini terasa membingungkan karena Aquila sama sekali nggak berkata apapun, nggak juga ada bisikan hati, nggak ada petunjuk jelas tentang apa yang sebenarnya Aquila rasakan, guys. Sebagai penonton kita hanya bisa menebak ya, atau mungkin memang ini cara sutradara membiarkan kita penasaran. Ada satu hal yang cukup berbeda, guys. Hampir seminggu setelah insiden di malam launching itu, kali ini Aquila nggak langsung mencari Fatah saat terbangun, seolah ada jarak yang mulai Aquila ciptakan sendiri. Mungkin ya karena sebagian ingatan yang sempat kembali muncul tadi siang terkait tentang asal usulnya. Mungkin justru buat Aquila kembali ke jurang percaya diri. Tapi masih belum tahu apakah ini termasuk fase lanjutan yang normal seperti ucapan Dr. Alma, masih jadi tanda tanya. Di sisi lain, Fatah masih setia standby di rumahnya, menunggu kabar dari Tante Mayang yang kemudian menelponnya hanya untuk menginfokan kalau Aquila masih tidur dengan nyenyak. Dan ini jelas sedikit menenangkan pikiran Fatah. Jadi malam itu Fatah akan kembali tidur di rumah aja. Bersamaan Yuna menghubungin Fatah, mengajak besok agar rapat untuk membahas para talent mereka seperti Buzzer Beat dan Boom. Situasinya diprediksi nggak jauh beda dengan Sick Play terkait ujian kelulusan yang tinggal 2 minggu lagi. Ditambah dengan kondisi Aquila yang juga belum stabil. Kemungkinan besar ya besok akan diputuskan PH Andromeda Picture akan diliburkan sementara, memberi ruang agar semuanya bisa fokus dan kembali kondusif. Beralih ke Mohan yang seperti biasa mengantarkan Raisa. Kali ini mereka menyempatkan berhenti sejenak di pinggir jalan yang sepi, duduk santai sambil menatap langit. Pembahasan mereka ringan, diwarnai senyum kecil saat membahas tentang City Belle. Seenggaknya ada sedikit rasa lega di hati Mohan, guys, karena sekarang ini Zara nggak sendirian. Ada Ken yang selalu siap menemani dan mengantarnya pulang. Saat ini hubungan Ken dan Zara memang masih sebatas teman dan rekan kerja biasa aja. Namun baik Mohan maupun Raisa sama-sama menyadari satu hal, Ken punya cara yang berbeda. Ken itu orangnya santai, nggak maksa, tapi tahu gimana menciptakan momen yang hangat dan hidup. Dan yang paling terlihat, Zara kini tampak jauh lebih bahagia. Wajah Zara lebih berbinar, senyumnya pun tulus, seolah akhirnya bisa menikmati hidup tanpa tekanan yang dulu selalu membayangi. Selain pembahasan tentang Zara, Mohan juga menyimpan kegelisahan lain, guys. Mohan kembali mencoba membahas kejelasan hubungannya dengan Raisa. Sayangnya ya, saat ini jawabannya pun masih sama. Raisa belum bisa menerima untuk balikan. Masa lalu masih belum sepenuhnya selesai di hatinya. Raisa sih hanya minta waktu, seenggaknya sampai keinginan Mohan untuk bertemu orang tua kandungnya tercapai. Nah, Raisa sih akan berjanji selalu tetap ada mendampingi Mohan sampai di titik itu. Dan mungkin saat itu juga Raisa baru siap menjalani hubungan dengan Mohan seperti status dulu lagi. Masalahnya ya, disitulah kegelisahan Mohan muncul, guys. Hubungan tanpa status membuatnya merasa nggak punya posisi yang jelas, nggak punya hak untuk menjaga apalagi menahan jika nantinya suatu saat ya ada orang lain yang datang mendekatin Raisa. Nah, entahlah apakah ucapan Mohan ini akan jadi sebuah clue bahwa cepat atau lambat akan ada seseorang yang datang dan menguji semua yang selama ini mereka pertahankan. Beralih ke Zara dan Ken yang menyempatkan berjalan santai di sebuah taman. Obrolan mereka masih berputar di pemikiran Zara tentang hidupnya. Dengan jujur ya, Zara mengakui kalau pernah jatuh cinta pada Fatah. Perasaan yang datang begitu aja tanpa bisa dicegah. Tapi bukan berarti Zara akan begitu aja mengikuti arus perasaan itu. Zara orangnya realistis, lebih memilih memikirkan apa yang benar-benar penting untuk hidupnya sekarang. Lagi-lagi ya, sikap Zara itu membuat Ken semakin mengaguminya. Di matanya Zara selain tenang juga menyenangkan, seolah menikmati setiap masalah yang datang tanpa
tanpa berlebihan. Mungkin karena Zara udah melewatin fase itu. Jadi sekarang Zara hanya ingin menjalani hidup dengan lebih ringan, termasuk saat ia bisa bercanda, saling meledek dan menggoda Ken tanpa niat apa-apa, tanpa genit-genitan, tanpa baper-baperan. Justru Ken yang makin terbawa perasaan. Ada sesuatu dari sikap Zara yang makin hari terasa makin menarik baginya. Tapi di balik itu ada satu hal yang masih mengganjal di pikirannya tentang rencana perjodohan Zara dengan Axel. Ya, berhubung malam semakin larut, akhirnya Ken mengantarkan Zara pulang. Keesokan paginya, suasana di rumah kontrakan udah rame dengan suara Mohan dan Zara yang terdengar bersahutan, rebutan turun tangga. Adegan sederhana yang terasa begitu akrab dalam hubungan persaudaraan. Saling adu cepet, saling ledek, seolah nggak pernah ada habisnya. Tapi di balik itu semua, rasa sayang itu tetap jelas terasa. Seperti Mohan yang terang-terangan menunjukkan perhatiannya sebagai seorang saudara laki-laki. Merasa perlu tahu semalam Siti Bel pulang jam berapa. Seakan pukul 10:30 itu udah terlalu malam untuk seorang gadis. Padahal lucunya Mohan sendiri mengantarkan Raisa pulang di jam yang sama. Suasana di meja makan makin ramai dengan sudah bergabungnya Devon, guys. Meskipun usia Devon paling tua, sikapnya justru sering terasa seperti si bungsu, kadang menyebalkan di mata Mohan dan Zara. Tapi tentu aja Tante Zen selalu jadi pembela setia Devon, menegur keduanya dengan nada yang hangat. Rumah itu terasa hidup penuh candaan dan ledekan yang justru mempererat hubungan mereka seperti keluarga pada umumnya. Hingga nih saat Mohan dan Zara asik rebutan keluar dari pintu rumah, mereka dikejutkan dengan kehadiran Ken yang udah menunggu depan mobilnya. Tawa Ken yang gak mungkin bisa ditahan lah melihat candaan seru persepupuan tersebut. Dan kali ini Ken datang bukan untuk berangkat ke kantor bareng Tante Zen, namun khusus untuk mengantarkan Zara ke sekolah. Lagi pula kan Ken memang bebas untuk berusaha mendapatkan hati Zara. Hanya aja tanpa disadari keadaan ini perlahan bisa menjadi rumit nantinya, apalagi jika hati Zara mulai luluh. Karena 2 minggu lagi akan ada pengumuman besar dari Papa dan Noel tentang perjodohannya dengan Axel.